semoga sahabat-sahabat di rumah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sekarang ini Kak Rusdi Bandung sedang diguyur hujan, bahkan Indonesia Lagi berduka gitu dengan keadaan bencana-bencana Ah. alam seperti kemarin kejadian di Gunung Semeru. Semoga para korban atau warga yang berada di kaki Gunung Semeru diberi ketabahan, kesabaran. kekuatan, dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kak Rusdi, Iya Kang Arya. Iya Kang Arya. kita ini di podcast Jelajah Ilmiah Episode ketiga. ya. Alhamdulillah saya bisa berduet dengan Kang Rusdi nih. Ini untuk kali pertama ya. Ya, benar sekali. Dan tentunya Kang Rusdi ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Oleh sama dulu mereka Kang Rusdi. Oke, selamat datang di podcast Jelajah Ilmiah. Anda dari mana? Saya sekelas dengan Anda. Oke teman-teman, nama yang di tengah ini adalah Abdur, yang satunya adalah Rangga, keduanya ini adalah pindahan dari kampus di Jawa Timur. Ya, Abdur sendiri dari Saya berbeda ya dengan Rangga. Oke. Saya berasal dari Institut Agama Islam Bakti Kediri, Kediri Timur. di bawah naungan Di yayasan bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Tirboyo. Wirboyo. Kalau Kang Rangga, Kalau saya sama dengan Kang Abdur, domisili kampusnya itu di Jawa Timur. Tapi saya di Situbondo-nya, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Sama Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Situbondo. di bawah naungan yayasan. Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Sukorejo. Jadi ini semua pesantren semuanya. Ya, Waduh. pesantren. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kang Abdur dan Kang Rangga, terima kasih sudah bisa mampir ke podcast Jelajah Ilmiah. Yang menyempatkan Ya, waktu benar dari sekali. kesibukan kerja, kesibukan aktivitas kuliah. Terima kasih pisan mohon. Bahkan nih Kang Abdur ini kemarin udah married. Oh, anyar, asik dengerin, bening Allah. Sebelumnya kami ini dari KPI mengucapkan Selamat menempuh hidup hidup. baru. Wah, Ya, semoga ya. dan istri, Semoga apa? sakinah, Sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin. Kang Abdur dan Kang Rangga, saya mau nanya nih, apa alasannya pindah dari kampus masing-masing ke Uninus? Kang Abdur dulu deh. Ya, kalau saya alasan pindah sebetulnya ada problem dalam keluarga yang mengharuskan saya harus kembali lagi ke Bandung. Karena saya aslinya emang asli orang Bandung. Di sana itu ya coba merantau lah. Ya. Pada tahun berapa itu Ratu? Merantau pada tahun 2017. Ya. Kembali lagi ke sini sekitaran 2020-an. Dari sejak SMA apa? Kuliah saja. Kuliah saja. Saya SMA di Mandua Bandung. Di Mandua Bandung. Asli orang Bandung. Cuma di sana ada 4 mungkin sekitar 2 tahunan, 2 tahun lebih lah. Sambil monok di Wirboyo. Iya, di tempatnya di Pondok Pesantren Haji Yakub. Ya. Kalau Kang Rangga sendiri, Sama sih dasarnya problem keluarga juga kayak Iya, gitu. Tetapi memang nih biasalah. Tetapi kalau Kang Abdur kan merantaunya itu pada eman kelas Lulus berapa ya? SMA. Lulus SMA Iya. langsung kuliah ke sana berarti ya. Iya. Kalau saya mah dari SMP kelas 3 langsung ke sana. Jadinya saya juga kan asli orang Bandung, sama merantau juga. Jadi kelas 1 kelas 2 aja itu di SMP Yas Bandung. Sambut ke Jadi lebih senior lah di Jawa Timurnya ya. Alhamdulillah. Senior. Alhamdulillah. Kang Abdur dan Kang Rangga ini kan pindahan dari KPI juga ya kan di sana ya? Iya, betul. Komunikasi Penyiaran Islam. Iya. Apa yang dimaksud dengan KPI menurut kalian berdua? Bagi saya ya, KPI adalah sebuah program perkuliahan atau program studi yang mengasah mahasiswanya untuk bisa fleksibel dalam berdakwah. Karena di KPI belajar tentang komunikasi ternyata sangat luas sekali. Ada komunikasi secara misalkan tertulis, atau lewat media,
sama terus ya. Jangan-jangan memang. Karena memang yang pertama kan memang KPI itu kan catatannya luas. Jadi multi talent juga. Emang pokoknya di dalam setiap aktivitas, di dalam komunikasi penyiaran itu kan kita bebas nih mau jadi apapun itu kan bisa karena ada komunikasinya itu. Tetapi yang menjadi ada batasannya itu karena ada Islamnya itu. Jadi kita itu berkomunikasi dengan etika Islam tentunya. Jadi menyiarkan pesan-pesan Allah dalam bentuk komunikasi bagaimanapun caranya. Ya, berbagai media juga. Tapi mungkin Kang Rusdi kan di mereka ini pindahan, pasti ada perbedaan kan ya? Tentu dong. Mari kita tanyakan. Apa yang kalian berdua rasakan ketika Pindah bukan perbedaan ya, seperti pindah kampus itu? dari kampus awal sampai kampus yang Uninus ini. Kalau saya yang saya rasakan ya, karena di saat saya sebelum pindah itu masih tidak ada yang namanya pandemi. Jadi ketika saya masuk itu pada saat pandemi yang sangat dirasakan perbedaannya adalah pembelajaran lewat daring. Pembelajaran lewat daring sehingga hampir dari beberapa bulan sudah ya, kuliah tapi belum kenal dalam kelas itu siapa aja ini. Wajah dosen itu bagaimana? Iya, Kalau iya. saya pribadi seperti itu. Kalau Kang Abdur nih, bentar nih Kang Rusdi. Oke, siap. Kang Abdur ini kan pindahan dari semester berapa? Banyak orang yang nanya. Iya, Jawab dulu itu aja. ya. Dari semester berapa? Saya pindah dari Kediri itu semester 5. Tapi ketika ke Bandung, saya sejenak dulu tidak kuliah dulu. Rehat ya istilahnya seperti itu. Lalu daftarlah pindah ke Uninus dan alhamdulillah ternyata ada cocok dan sebagainya. Tapi SKS-nya berbeda sehingga ditempatkannya di semester 3. Harusnya semester Harusnya Semester 5. Karena kan terakhir semester 5 di sana. Iya. tapi teman-temannya ada yang udah lulus. Teman-teman saya alhamdulillah sudah pada Seangkatan itu. betul ya, saya ucapkan juga selamat. Kalau Kang Rangga sendiri, Kang Rangga dari semester berapa? Dari semester 5 karena kalau saya ya, jadi di sana semester 5 langsung ke sini. Jadi nggak nganggur, langsung kuliah. Jadi nggak kayak Kang Abdur. Iya. Ada perbedaannya sedikit. Ada perbedaan. Saya rehat. Rehat. Jadi Abdur lebih senior di sini. Iya. Berarti Kang Rangga baru berapa bulan di Indonesia? Baru 3 bulan. Soalnya ada yang nanya juga teman-teman kita ya, siapa sih ini anak baru atau apa? Maba? Oh iya memang maba, tapi dia di KPI semester 5. Semester 5. Dari ini kan, tentunya kan tadi Kang Abdur sama Kang Rangga pindah dari semester 3 Kang Abdur ya, datang ke sini semester 5, Kang Rangga semester 5. Tapi yang jadi pertanyaan, kok masih ada gitu semester-semester yang sebelumnya yang masih kalian pelajari? Ya, jadi gini. Karena di setiap kampus pasti mempunyai sebuah ciri khas atau silabusnya tersendiri. Jadi tidak dipukul rata, ya. Nah, mungkin tepatnya salah penempatan, beda penempatan gitu ya. Misalkan saya waktu di Institut Agama Islam Kediri itu semester 1 sampai semester 1, semester 2, semester 3 tuh ada yang dipelajarinya ketika itu. Tapi di sini misalkan dipelajarinya semester 6 dan sebagainya. Jadi cuma salah penempatan. Ya beda penempatan. Maaf. Hanya masalah waktu ya. Hanya masalah waktu. Dan itu isi dalam senior. Sebenarnya tidak ada senior di sini Tidak kan. ada senior. KPI Indonesia itu adalah keluarga gitu. Jadi Iya. paling lanjut Santai dong. Kalau Kang Rangga sendiri Sama di sana di FMB ya? di pada ini ya sama juga. Jadi memang terdapat penempatan yang berbeda tentunya ya. Karena kalau semisal nih saya di sana kan semester 5 nih datang ke sini dengan kampus yang berbeda dan tentunya mata kuliahnya juga kan ada yang berbeda juga nih. Nah, makanya yang nggak ada di sini tapi ada di sana bisa naik ke semester lainnya. Jadinya nih ibarat nih kalau kita di semester 5
5 di sana udah belajar tentang fotografi, di sini kan belajarnya baru semester 7 tuh ya. Nah, jadinya kayak gitu. Oh, jadi Kang Rusdi apa yang belum kita pelajari, mereka mah udah pelajari duluan. Oh, Gitu. bahagia. Selamat kemajuan. Ya. Yang diambil berapa kan kita ini semester Rangga semester 5 yang diambil ke bawah tuh ada berapa matkul? Ada 5 matkul di semester 3. Kalau Kamdul udah enggak ya? Ya, saya dari bawah ngambilnya. Jadi saya waktu masuk ke sini keterima semester 3 sambil juga dengan semester 1. Oh, Jadi saya ngambil di bawah, jadi tinggal ke atas naik. Jadi gini nih, kalian kan dari mana ya? Dari pindahan dari kampus awal sampai ke Unidus, tentunya aya kekhasan gitu di KPI. Iya. Dina entah itu bungahna, apa itu bahagiana ataupun susahna. Nah, naon anu kurasakeun ku kalian berdua? Saya dulu ah. Mantap. Oke, siap. Kalau bunganya itu karena KPI, ya bukan mengesampingkan ya ini mah ya, tetapi memang karena jarang ada, maksudnya yang kurang paham tentang KPI, mereka nggak tahu KPI itu gimana gitu. Gara-gara itu kan di KPI itu anak-anaknya jadi tambah sedikit. Di sana kekeluargaan terjadi, nah, kekompakan, solidaritas, loyalitasnya juga bangun di sana. Padahal kalau mereka tahu, kita lebih tidak jelas. Bagus kata kita. Prospek kerjanya itu tidak jelas. Apa itu? Tidak jelas kok bisa salah paham ya penonton ya. Iya, gimana? Silakan Anda berpendapat. Saya memang mengeluarkan statementnya kontroversi. Gimana tuh? Yang bisa barangga. Kenapa sih harus KPI? Karena KPI ini jurusan yang tidak jelas. Iya. Maksudnya Emang tidak jelas. Tidak jelas, tapi setelah dipikir-pikir lagi, ketidakjelasan ternyata adalah sebuah kejelasan dalam bentuk yang berbeda. Itulah beda. Aku gitu dah. Gini ya, contoh misalkan seorang mahasiswa yang kuliah tentang kedokteran, maka cakupannya tentang kedokteran, misalkan jadi bidan atau jadi dokter. Untuk KPI ini gak jelas. Iya. Tapi di situ letak kejelasan yang berbedanya banyak sekali prospek kerja yang bisa diambil loh. Iya. Gitu loh. Jadi bukan Apa? tidak jelas di satu jurusan mungkin. Misalkan gini, Ah. kalau guru itu berarti Bahkan jadi kayak PA aktif juga. jadi guru Ah, misalkan. ah. Kalau KPI itu sebenarnya tidak hanya dalam komunikasi saja nantinya, bukan hanya jadi penyiar saja, Ya. bukan hanya jadi membalik saja, ataupun dan sebagainya. Iya betul. Tapi lebih ke ya menyeluruh, bisa Iya. jadi lawan. ya, Ya, jadi luas lah gitu. Lebih luas cakupannya. Ya, jadi ini misalkan bagi teman-teman harus berbahagia lah masuk KPI karena punya validasi untuk bakat-bakatnya yang berbeda. Misalkan Kang Arya contohnya jadi mubalik, dipelajari tentang retorika dakwah, tentang ilmu dakwah. Misalkan Kang Rusdi tentang menjadi penyiar, dipelajari juga. Ada dasar-dasar siaran radio dan TV. Nah, gitu kan. jadi punya ibaratnya kalau saya analogikan secara sederhana ibarat warteg gitu. Ada banyak menu yang bisa Kalian ambil. yang kan ambil Iya. dan juga bisa nih rasain semua. Bisa. Masuk. Itu kan bunga nak itunya. Sedangkan ada problem pasti. Ya problemnya eta. Problemnya apa dari kampus pindah ke sini atau dalam menjalani hidup di KPI. Kalau dia kan ngambil dulu kan tadi kan. Oh iya. Iya. Kalau dari saya sih problemnya tuh motivasi diri ya. Karena tantangan zaman semakin dahsyat. Masyarakat menilai mahasiswa atau saya sebagai mahasiswa KPI mempunyai tanggung jawab dakwah yang sangat luar biasa. Karena sekarang orang tidak ada alasan untuk tidak berdakwah. Misalkan lewat tulisan bisa, lewat medsos bisa, lewat perfilman bisa. Nah itu bagi saya punya tanggung jawab yang luar biasa yang harus menjadi motivasi. Jadi problemnya adalah lebih ke diri sendiri. Iya, dari saya. Jadi
ketidakjelasan itu bagus Jadikan ketika menjadi kejelasan dalam bentuk yang berbeda. Kalau dari Kang Raka, Kalau problem yang saya rasakan gitu Ada ketika sedang di KPI gitu ya, di luar biasa KPI maupun Uninus maupun Unip juga gitu ya. Yang pertama, kurangnya kesadaran teman-teman terkait dengan visi misi tujuan diadakannya KPI di satu universitas itu. Kayak gitu. Jadinya kita itu yang harusnya berperan di dalam dakwah medsos, di dalam pokoknya apapun media itu seharusnya yang menjadi controlling itu kan kita. Nah, kan. Jadi salah satunya itu juga itu. Terus yang keduanya itu kita dikitan sih karena mereka mungkin belum paham ya KPI itu betapa gimana. indahnya KPI Ah, gitu ya. padahal betapa indahnya menu-menu yang bisa kita coba tentunya. Iya. Kayak gitu. tapi sama jam saya tidak PL. Nah, padahal Nah, dari sedikit itu kekeluargaannya tadi kan harus Iya, betul. lebih terasakan. Lebih terasa. Terkadang kelompok minoritas itu dipandang sebelah mata, tapi padahal itu luar biasa. Nah, Iya. Oke. Semesta ini kan pasti mempunyai sebuah keseimbangan. Misalkan yang sedang terjadi di Semeru ya, itu kita berduka atas apa yang terjadi, tapi nanti setelahnya pasti ada hikmah-hikmah ya. Baik, nih Kang Rusdi, ternyata Gimana ya? ada juga yang nge-DM ke IG-nya Jelajah Ilmiah. Coba Siapa Kang aja Rusdi tuh? tanyain dong. Ayo Coba baca, coba baca, coba baca. coba coba. Dari siapa itu teh? Dari @mubarak_. Pertanyaan ini nih. Gimana sih Kak rasanya kuliah di KPI Uninus? Nah, ini kan untuk terkait KPI Uninus. Kalian juga kan KPI Uninus. Iya, kalian udah senior ya. Kalian juga nih, bukan cuma Kayaknya kalian. ini pertanyaan Kayaknya perlu bingung. perlu ke mereka ya. Iya yang Oh, dari oh, nol nih. So, kita tanya dulu aja ya dari Mubarak nih. Gimana sih? Harian dari Iya ya. Di- Gimana sih rasanya Kak kuliah di KPI Uninus itu? Satu-satu lah biar ada. Siapa dulu ya? Siapa dulu? Kang Rusdi dulu aja. Iya. Bagaimana rasanya kuliah di KPI Uninus? Seperti apa ya? Kuliah di sini itu seperti di rumah, hangat, tapi ramai gitu. Seperti di rumah, betah kok ini di. Betah, bunga, seperti di rumah lah. Iya. Karena kan kita KPI itu keluarga dan aku ngerasain itu gitu. Iya. Allah. Itu yang aku rasakan di Uninus KPI ini. Mungkin Kang Ray Jadi kekeluargaannya sangat solid banget banget. antara satu dan yang lainnya. Oke, siap. Kalau yang saya rasakan tentu sama dengan sahabat-sahabat semuanya. Karena di KPI ini selain kita belajar, mau apapun belajarnya, kayak tadi kata Kang Abdul, kayak warteg dan KPI, kita bisa ngambil ilmu apa saja. Nah ini yang lebih saya sukai di KPI ini adalah belajar tentang komunikasinya dan juga dituntut mempelajari lebih dalam tentang keislamannya. Karena visi misi seseorang tentu tidak lepas dari tuntutannya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Nah itu yang saya rasakan kuliah di sini. Ini loh jurusan saya. Ini loh yang harus saya pelajari, yang saya tekuni sehingga. Arya banget gitu. Gitu. Wah gitu ya. Seolah-olah Gusti Allah kita di KPI itu yang Sirik dulu. Nah, itu apa pendapat saya. Oke. Sekarang pendapat kamu bagaimana dengan Kang Raka yang dirasakan? yang dirasakan menambah keilmuan yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, menambah relasi pertemanan, menambah silaturahmi, menambah pengalaman, dan pokoknya banyak sih yang seru sih bagi saya pribadi. Kalau Jangan sama ya. Kalian kan Upin dan Ipin. Jangan sama-sama. enggak ini mas sedikit berbeda. Iya, oke, terima kasih. Karena saya kan baru 2 bulan 3 bulan atau 4 bulan jalan lah di sini ya gitu. Yang bisa saya dapatkan itu betul rasa kekeluargaan yang sangat, jalinan relasi yang banyak juga luas lagi ya, dan banyak sih
pokoknya mah enak tenan. benar. Nyaman saya. Manyus gak? Bahasa apa? Bahasa Bahasa Jawa itu. Madura itu apa? Bahasa Jepang nanti. Bahasa Jepang nanti. Ngeunah. Aya ngeunah, aya di Sukabumi aku pedo. Kaya lo kenapa KPI. Selanjutnya ada juga dari @Camila_Vera _ Mangga. Nanyain kuliah di KPI itu kebanyakan teori apa praktek ya? Boleh nih kita jawab aja. Bareng. Mangga, silakan. Aku dulu saya gini kalau bareng begini. Boleh dilanggar dulu deh. Jadi ini sih praktek dong. Kan kita komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya di sekedar di ininya, tetapi di luar kampus juga kan kita tetap berkomunikasi. Makanya gelar kita kan Sosial. Ya. Jadi bukan hanya ketika belajar di kampus, yang prakteknya diimplementasikan. Abdul, Kalau saya selama di Uninus ini ya, karena seperti yang tadi yang saya awal bicarakan, karena masuknya dalam kondisi daring, masih dalam kebanyakannya teori, tapi karena sini ada hybrid dan sebagainya, semakin lama ada praktek-praktek juga seperti berkunjung ke studio atau Terus ini juga kan sebagian bentuk dari praktek ini ini. mata kuliah ya saya sendiri nih merasakannya. Aku sih ngerasainnya kalau dipersentasikan ya dari awal semester 1 sampai sekarang semester 5 30% praktek. Sisanya berarti berapa tuh? 70% teori. masih semester 5 Itu sih ya. ya. Mungkin karena kan dari semester 5 ke semester 1 ke semester 5 tuh dari teori ke praktek, mungkin nanti di semester 6 sampai ke semester akhir bakal praktek terus tuh. Ya seperti itu, memang dari semester 1, 2 itu kebanyakan kita mempelajari umum ya, umum dulu, teori-teori umum, kemudian yang lebih menjurusnya ketika semester 3. Semester 3 kita menjurus ke tentang KPI-nya, apalagi semester 5 ini sekarang kita kan lagi sibuk-sibuknya observasi gitu ya. Ke beberapa radio dan TV juga. Ada ke pemerintahan, ada Jadi seimbang lah ya antara teori dan prakteknya. Bisa dikatakan seimbang selama semester ya, dari semester 1 sampai semester 7. Terus nih dari tadi nih kita belajar sama mereka yang luar biasa. Bunga pisan pokoknya kedatangan Arya Sandraga di Arya, Rangga dan Abdul gimana di podcast Jelajah. Nanti kan Sebelum kita tutup nih sebagai closing statement, apakah ada harapan atau apapun lah, itu mah bebas dari Kang Abdul itu kata-kata semangat atau apa? kalau dari saya, kalian mahasiswa KPI yang sedang menjalani perkuliahan di Uninus, jangan putus asa, karena ini adalah momen kalian. Karena yang seperti yang tadi saya paparkan, bahwa KPI ini seperti ibaratkan sebagai warteg. Kalian suka dengan fotografi, bisa masuk. Suka tentang mubalik atau berdakwah, bisa juga. Perfilman bisa, menulis bisa, jadi banyak sekali yang kalian bisa rasakan, atau mungkin semuanya. Jadi tetap semangat. Yang musuh utama itu kadang diri sendiri, malas sih. Jangan malas sih, saya juga kadang gitu. Bahkan di KPI ini bisa juga menjadi pengusaha ya, seperti Kang Abdul. Iya. Pengusaha ya. Jadi intinya KPI ini adalah segala bidang kita capai lah, bisa kita dari ini Kang Rangga. Sedikit sih, kalau kalian ingin semangat, masuklah ke keluarga besar KPI. Dalam Karena keluarga itu. Ya. Semangat. Baik, terima kasih banyak. Oke. Kita tutupan episode ketiga dicukupkan sekian. Kita ketemu lagi di episode mudah-mudahan episode kelima keempat dan seterusnya. Jangan lupa di subscribe, Like,
Saya Arya Munggaran. Dan saya Rusdi Doang. Rusdi doang. Harus bukan aja. Rusdi doang. Rusdi Mungkul. Pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.